فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke pembahasan pembahasan matan Riyadhis Shalihin, yaitu qala Imam Nawawi rahimahullah al-hadisul khamis wa sab'un ba'dal mi'ah wa alaf 1175 wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, hadis Ali, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusolli, beliau biasa mengerjakan salat qablal asar, sebelum asar, rak'atain, 2 rakaat. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Cuma apa? Walaupun isi hadisnya boleh, yaitu sesuai dengan dalil-dalil yang lain, hanya saja riwayat ini mungkarah. Memang dohir sanadnya nampak sahih, tetapi ketika diteliti ternyata riwayat ini mungkarah. Nah, dijelaskan oleh Syekhuna Abu Amr al-Hajuri hafizahullahu ta'ala. Yang keliru siapa? Yang keliru dalam sanad ini adalah Asim bin Dhamrah rahimahullah. Beliau memang memiliki kelemahan dan menyelisihi rawi-rawi yang kuat, sehingga hadis ini diingkari oleh beliau. Ini kemungkaran beliau. Adapun Syekh Albani tidak menghukumi sampai mungkar, tapi syadz, tak masalah. Intinya hadisnya lemah. Hadis ini lemah, sama saja dihukumi syadz, yaitu rawinya sebenarnya shaduk, kemudian apa? Tapi menyelisihi yang lebih kuat, ataukah sebenarnya rawinya ini lemah dan menyelisihi rawi yang kuat sehingga dikatakan mungkar? Intinya adalah hadis ini lemah. Makanya Syekh Abu Amr di catatan kaki mengatakan tidak sahih sedikit pun di dalam sholat asar, dalam dalil-dalil bahwasanya ada 4 rakaat sebelum asar. Demikian pula apa? 2 rakaat sebelum asar untuk dari sisi dalil yang nas. Tetapi kata beliau dalil-dalil yang terdahulu itu sudah cukup, yaitu baina kulli adzanaini shalah, di antara setiap adzan dan iqamat itu ada sholat. Nah, ini sudah cukup untuk menjadi dalil tentang adanya qobliyah asar. Tapi apa? Ya cukup 2 rakaat saja. Dan juga akan datang dalil yang lain kata beliau, yaitu sholat 2 rakaat sebelum asar ini mustahab, walaupun tidak sampai menjadi sunnah muakkadah. Sekarang kita masuk ke bab yang baru. Al-babul hadi ba'dal mi'atain, bab yang ke-201. Bab sunnatil maghribi ba'daha wa qablaha. Salat sunnah maghrib, sebelum salat maghrib dan setelah salat maghrib. Kata Imam Nawawi, taqaddama fi hadhil abwab, telah berlalu di dalam bab-bab ini, yaitu dalil tentang ini. Apa saja itu? Masuk ke hadisnya, yaitu al-hadisus sadis wa sab'un ba'dal mi'ah wa alaf 1176. Hadis Ibni Umar. Hadis Ibni Umar. Tidak disebutkan lafadznya, tetapi ma'ruf telah kita lewati. Disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu ada di nomor yang ke 1152 dan 1167. Kita lihat 1167 yang paling dekat, yaitu ketika membahas sholat sunnah zuhur. An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla zuhur wa rak'ataini ba'daha. Ya, dalilnya jelas sekali. Hadis muttafaqun alaih. Saya sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Dan telah kita lewati pembahasan makna bersama Rasulullah, bukan maksudnya berjamaah, karena memang sama sekali tidak disunahkan sholat rawatib itu berjamaah, seperti yang dijelaskan oleh banyak para pensyarah dan juga
dirojihkan oleh Lajnah Daimah yang ada di Saudi. Tidak ada sholat, tidak disunahkan untuk berjamaah untuk sholat-sholat yang seperti ini. Maka maksudnya saya sholat bersama Rasulullah bagaimana? Yaitu boleh jadi terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan qobliyah dan ba'diyah itu di masjid untuk menjadi contoh bagi para sahabat. Para sahabat ikut juga meneladani beliau untuk ketika ada kesempatan antara adzan dan iqamat, kesempatan untuk sholat, mereka sholat. Walaupun masing-masing sholat sendiri-sendiri. Hanya saja karena waktunya ya berdekatan, karena sama-sama antara adzan dan iqamat, walaupun niatnya infirad, yaitu sendiri-sendiri, dikatakan sholat bersama Nabi, karena sama-sama mengerjakan itu di masjid. Oh iya. Ada beberapa makna yang lain, tapi makna ini yang paling kuat. Ada yang mengatakan yaitu maksudnya bersama Nabi adalah tatkala Nabi masih hidup, Nabi mengerjakan itu, kami juga mengerjakan itu. Walaupun masing-masing mungkin mengerjakannya di rumah, ada juga yang di masjid. Tidak harus tidak betul-betul satu bangunan, tapi di masa yang sama, di zaman yang sama, kami mengerjakan itu. Maka seakan-akan kami sholat bersama Rasulullah, bukan bersama, menunjukkan berjamaah. Tayyib. Dan ini telah kita lewati. Kemudian dalil yang kedua yaitu al-hadisus sabi' wa sab'un ba'dal mi'ah wa alf, 1177. Wa hadisu Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr, ini telah berlalu di nomor yang ke 1169. Qal wa huma sahihan. Hadis Ibni Umar sahih, hadis Aisyah juga sahih. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal maghribi rak'atain. Kalau tadi masalah sebentar, mana tadi untuk yang Ibni Umar nomor yang ke berapa tadi? 1167. Cuma sebenarnya memang apa? Bukankah yang barusan kita bahas adalah 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur untuk yang nomor 1167? Tapi kenapa dimasukkan di dalam maghrib? Sebenarnya hadis ini terpotong, yaitu Imam Nawawi memenggal lafadz hadisnya. Karena memang hadis Ibni Umar ini lebih panjang. Nomornya sebenarnya adalah nomor yang lengkapnya adalah nomor 1152. Berarti sebaiknya memang dilengkapi dulu ya. Yaitu nomor 1152, memang dia agak panjang, yaitu sholaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla dzuhur wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal jumu'ah, 2 rakaat setelah Jumat, wa rak'ataini ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Ini yang menjadi inti pembahasan Imam Nawawi. Wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Ini semua adalah yang muakkadah, sunnah muakkadah. Berarti untuk yang setelah maghrib kita sudah mendapatkannya. Kemudian barulah kita masuk ke hadis Aisyah, yaitu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusolli ba'dal maghrib rak'ataini. Ini masih yang setelah maghribnya. Untuk yang sebelum, ini nanti hadis Abdullah bin Mughaffal nantinya. Cuma untuk yang hadis Aisyah, ini kembalinya ke nomor berapa tadi itu ya? 1169. Dan hadisnya agak panjang juga, tapi dipotong juga oleh Imam Nawawi. Yaitu di 1169 lafadznya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa sholat di rumahku. Qabla dzuhri arba'an, sebelum zuhur adalah 4 rakaat. Summa yakhruju fayusalli bin nas, kemudian beliau keluar, selanjutnya beliau sholat zuhur mengimami orang-orang. Summa yadkhul, kemudian beliau masuk, yaitu masuk ke rumahku lagi. Fayusalli rak'atain, sholat 2 rakaat setelah zuhur. Wa kana yusalli bin nasil maghrib, beliau sholat maghrib bersama orang-orang. Summa yadkhul, kemudian beliau masuk. Fayusalli rak'atain, beliau sholat 2 rakaat, yaitu 2 rakaat ba'dal maghrib. Ini tadi adalah yang sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan.
sangat digalakkan. Wa yusalli bin nasil isya, salat isya mengimami orang-orang. Wa yadkhulu baiti, masuk ke dalam rumahku. Fa yusalli rakaatain, salat 2 rakaat, yaitu setelah isya. Jadi untuk hadis Ibni Umar dan hadis Aisyah ini masih baru menjadi dalil tentang yang ba'diyah maghrib. Untuk yang qobliyah kita baca di hadis berikutnya. Al hadisus samin wa sab'un ba'dal mi'ah wa alaf, 1178. Wa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla al-maghrib, yaitu diulang 3 kali. Wa qala fis salisah, kemudian beliau berkata di kali yang ketiga, yaitu liman sya, untuk orang yang menginginkan. Menunjukkan perintahnya itu sudah dipalingkan kepada mustahab, yaitu ini sunnah mustahab, cuma sunnah yang ghairu muakkadah, tidak sampai ditekankan, yaitu dibandingkan dengan yang ba'diyah, yang qobliyah tidak sampai ditekankan, yang maghrib itu. Tayyib. Ini disebutkan rawahul Bukhari, kata Imam Nawawi, cuma ada sedikit komentar dari Syekhuna Abu Amr, bukan hanya Bukhari, bahkan riwayat Muslim juga. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1183 dan Imam Muslim nomor 838. Jadi bukan hanya Bukhari, Imam Muslim juga meriwayatkan itu. Berarti hadis ini menunjukkan Nabi menganjurkan untuk mengerjakan sholat sebelum maghrib juga, walaupun tidak sekuat yang setelah maghrib. Bukan berarti kalau tidak kuat berarti tidak dianjurkan. Nabi menganjurkan, buktinya sampai diulang 3 kali. Shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib. Pada kali yang ketiga, liman sya, untuk orang yang menghendaki. Jadi walaupun tidak mencapai level sunnah muakkadah, tetapi tatkala Nabi mengulang 3 kali, ini menunjukkan bahwasanya dia juga diusahakan untuk jangan ditinggalkan. Dan Nabi memberikan keringanan liman sya, bagi orang yang menghendaki. Jangan sampai para sahabat atau kita menjadi terbebani, sementara boleh jadi para sahabat ada yang sangat sibuk sehingga antara adzan dan iqamat mungkin masih harus bersih-bersih ini, bersih tangan setelah kerja ini kerja itu barangkali, atau ada kesibukan yang lain. Agar tidak terbebani, maka Nabi mengatakan bagi orang yang menghendaki. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya, menunjukkan benarnya hadis yang lain, baina kulli adzanaini shalah, di antara setiap adzan dan iqamat itu memang ada sholat. Dan sebagian pensyarah mengatakan ini menunjukkan bahwasanya antara adzan dan iqamat itu memang ada apa? Ada ibadah, yaitu sholat sunnah sesuai dengan yang disyariatkan tentunya. Kecuali apa yang diperkecualikan oleh Nabi, dan Nabi mendapatkan dari Allah tentunya, yaitu masalah sholat Jumat. Nabi mengerjakan sholat Jumat itu berapa kali, mencontohkannya entah berapa kali ya, karena 1 tahun itu boleh dikatakan ada 52 ya, mungkin ya, 1 tahun itu 52 Jumat kan dalam 1 tahun dohirnya. 52 Jumat kurang lebihnya dalam 1 tahun. Sementara Nabi mengerjakan sholat Jumat itu yang rojih adalah selama 10 tahun. Jadi kalau betul bahwasanya 1 tahun adalah 52 betul, 52 Jumat, berarti kalau 10 tahun ya 520. Tapi tak ada satupun hadis sahih yang menyatakan Nabi mensyariatkan antara adzan dan iqamat itu, adzan dan iqamat untuk sholat Jumat itu ada sholat sunnah. Baik. Maka ini secara khusus. Adapun dalam kesempatan-kesempatan yang lain, di waktu-waktu yang lain, baik zuhur ataukah maghrib atau isya atau subuh atau asar, maka sangat dianjurkan, anak tak boleh langsung mengatakan sangat, tapi apa? Dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah, mengisi antara adzan dan iqamat itu dengan sholat sunnah. Sholat sunnah sesuai dengan perinciannya. Yang sunnah muakkadah ya sunnah muakkadah, yang ghairu muakkadah ya ghairu muakkadah, dengan bilangan rakaat seperti yang diajarkan oleh Nabi.
Dan ini tidak bertentangan dengan apa itu disunahkan untuk banyak berdoa, karena sholat sendiri berisi banyak doa. Justru berdoa di dalam sholat itu lebih didengar daripada berdoa di luar sholat. Makanya kalau kita di antara adzan dan iqamat kita mengerjakan sholat dan di dalam sholat itu kita berdoa, maka kita telah mengumpulkan sejumlah sebab-sebab terkabulnya doa. Dengan apa? Dengan perincian dalil-dalil yang ada. Ini penjelasan secara umum ya. Perincian dalil prakteknya, lihat perincian dalilnya itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.